Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini saya mau membahas tentang pernafasan ya teman-teman ya. Jadi seperti nafas berat, nafas tidak plong, tarik nafas tidak plong ya, terus sesak nafas, terus susah ngambil nafas atau seperti lupa ketika mau nafas itu, waduh gimana nih caranya mau nafas gitu. Saya juga dulu merasakan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi saya jelaskan lagi di sini, saya terangkan lagi ya teman-teman ya, bahwa saya ini bukan dokter, saya ini bukan ahli psikiater, saya juga bukan ahli penyakit dalam ya. Saya ini hanyalah orang yang dulu pernah mengalami yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih. Nah, jadi saya juga merasakan puluhan sensasi ya yang mungkin sekarang kalian rasakan juga, dan melalui video ini saya juga ingin berbagi pengalaman saya yang dulu pernah terkena gangguan asam lambung, berikut sensasinya juga sebagai motivasi kalian ya teman-teman ya, dan juga sebagai patokan kalian. Jadi buat patokan kalian ya, bahwa asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis itu akan berlalu, itu akan sembuh total ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, lalu kita kembali ke topik ya teman-teman ya. Nah, untuk nafas tidak plong, nafas berat, tarik nafas susah ya. Apalagi kita narik nafas terus kita itu kayak nggak seger aja, kita kayak nggak puas aja narik nafasnya ya teman-teman ya. Itu juga saya dulu merasakannya ya teman-teman ya. Saya juga dulu merasakan nafas berat, saya juga dulu merasakan. Terus kemudian sesak nafas, saya juga dulu merasakan. Terus kemudian seperti merasakan lupa cara nafas itu gimana, saya juga dulu pernah merasakan ya teman-teman ya. Jadi untuk lupa seperti mau nafas itu dulu seperti lupa gitu ya. Tiba-tiba nafas itu berhenti, terus kita itu kayak mau ambil nafas, aduh kok nggak bisa ini, gimana ini, nah gitu ya teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu. Apakah saya panik? Ya tentu saja panik ya dulu ya teman-teman ya. Sebelum saya tahu caranya gimana, ilmunya bagaimana, saya juga dulu sama mengalami panik ya teman-teman ya. Bahkan sampai menimbulkan panic attack juga gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan, jangan di skip videonya supaya bisa paham dan bisa membaik ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita melaju lebih jauh ya, jadi untuk nafas tidak plong, nafas berat, sesak nafas, itu sebenarnya ada penyebabnya ya teman-teman ya. Kenapa penyebabnya? Ya kita sadari saja, kita pahami saja ya teman-teman ya, bahwa kita ini pencernaannya sedang tidak normal. Kita itu punya yang namanya gangguan asam lambung. Dan tentu saja kita itu punya asam lambung yang berlebih ya teman-teman ya. Jadi asam lambung di tubuh kita itu selalu berlebih, dan asam lambung yang berlebih itu tadi akan menimbulkan gas. Nah, dan gas yang seharusnya keluar entah itu lewat buang angin ya, terus dari sendawa, tapi karena kita ada penegangan otot di seluruh tubuh, jadinya nggak mau keluar dan akhirnya menimbulkan sensasi ya tadi itu, seperti rasanya sesak nafas, nafasnya berat, tarik nafas rasa tidak plong ya teman-teman ya. Narik nafas itu kayak kayak nggak marem aja gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah ya teman-teman ya, bisa tarik nafas itu bisa seger pokoknya gitulah ya teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian yang saat ini sedang merasakan hal itu, jadi jangan khawatir, jangan takut ya teman-teman ya, pasti bakalan terlewati. Yang penting lakukan terus metode-metodenya ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk nafas berat, nafas tarik nafas seperti lupa caranya mengambil nafas, terus sesak nafas, itu juga saya alamin ya teman-teman ya. Nah, dulu itu yang sering saya lakukan sampai saya bisa membaik, sampai bisa menghilang yang sensasi-sensasi tentang pernafasan itu, saya itu sering melakukan pernafasan diafragma ya teman-teman ya. Jadi ketika sensasi itu hadir, saya itu langsung tarik nafas ya teman-teman ya, tarik nafas semampunya, sepolnya ya teman-teman ya, semampunya. Terus tahan, tahan sebentar. Terus kemudian kita hembuskan lagi pelan-pelan. Saya ulangi sampai beberapa kali ya teman-teman ya. Nah, saya ulangi sampai beberapa kali. Nah, setelah beberapa saat kemudian kita biarin aja, nanti itu secara dengan sendirinya lama-lama ketika kita tarik nafas lagi bisa panjang ya teman-teman ya, tarik
nafasnya, dan itu langsung seger aja gitu perasaan di badan itu gitu ya teman-teman ya. Nah tapi satu ya teman-teman ya, kalian ada di suatu saat nih ketika kalian tarik nafas buang, tarik nafas buang, nanti pasti ada sensasi keleyengan, pasti dirasakan seperti itu ya teman-teman ya. Pasti kalau misalkan kalian mencobanya terus nggak merasakan, ya bersyukur ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian sedang tarik nafas, latihan tarik nafas diafragma, keluar masukin gitu ya, terus hembuskan pelan-pelan gitu, kurang lebih 4 kali ya, 4 kali diulang. Nah ketika kalian itu melakukan itu terus kalian itu merasakan keleyengan, terus merasakan sempoyongan, kalian jangan panik ya teman-teman ya. Itu adalah bentuk respon tubuh ya teman-teman ya. Jadi bentuk respon tubuhnya seperti itu karena ada saraf-saraf yang masih tegang itu tadi ya teman-teman ya. Nanti pasti akan rileks sendiri, tapi jangan takut. Terus kemudian dibantu juga dengan minum air hangat ya teman-teman ya, karena ya kita harus sadari lagi ya teman-teman ya, bahwa ketika kita sedang tarik nafasnya nggak beres, masalah pernapasan itu tadi, itu tandanya bahwa si asam lambung kita itu sedang mengeluarkan gas yang banyak ya teman-teman ya. Jadi kita bantu gasnya supaya keluar. Nah jadi buat patokan ya teman-teman ya, ketika kalian merasakan sensasi di daerah nafas, yang namanya nafas, ketika nafas kalian terasa berat mungkin ya, ketika kalian tuh merasakan nafasnya itu sesak, nafasnya pendek, tarik nafas itu pendek-pendek, terus kemudian tarik nafasnya itu enggak plong, terus tarik nafasnya itu kurang panjang gitu ya, seperti nafas itu seperti lupa mau nafas. Nah itu pertanda bahwa gas dari asam lambung kalian itu sedang tinggi. Nah jadi cara mengurangi gasnya dan cara mengurangi keasamannya ya dengan menggunakan air hangat ya teman-teman ya. Bantu dengan minum air hangat. Kalau misalkan kalian belum makan, ya makan dulu ya teman-teman ya. Pokoknya ketika sensasi itu hadir, udah pikirannya jangan kemana-mana dulu. Oh iya, yang penting pikirannya gini aja. Ketika si asam lambungnya, ketika si sensasinya itu hadir, sesak nafas, kalian mencoba buat narik nafas, aduh kok nafasku pendek-pendek, kok nafasku berat, kok nafasku nggak plong, udah pokoknya buru-buru, oh iya ini asam lambungku lagi tinggi, ini jadi dia mengeluarkan gas, ini gasnya nggak bisa keluar nih dalam lambungku nih, jadi menimbulkan sensasi yang nggak nyaman di dadaku nih, sesak nafas nih. Nah yang harus kalian lakukan adalah langsung, oh iya aku harus mengambil air hangat gitu, langsung kalian mengambil air hangat, kalian minum pelan-pelan ya. Terus kalau misalkan kalian itu memang belum makan, ya makan dulu ya teman-teman ya. Ingat makanannya jangan yang menimbulkan sensasi. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Nah itulah yang saya lakukan dulu ketika saya itu mengalami sesak nafas, nafas berat, terus nafas tidak plong, nafas pendek-pendek, dan seperti lupa ngambil nafas. Nah itulah yang saya lakukan selalu seperti itu ya teman-teman ya. Nanti seiring berjalannya waktu, sensasi yang kalian rasakan itu seiring berjalannya waktu itu nanti akan hilang dengan sendirinya ya teman-teman ya. Mengikuti perbaikan di lambung kalian. Nah jadi yang saya lakukan seperti itu ya teman-teman ya. Jangan berpikir kemana-mana dulu ketika kita merasakan sesak nafas. Kita jangan langsung panik kemana-mana ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya kalian tuh sekarang ini sedang merasakan sesak nafas, terus kemudian kalian itu berpikirnya kemana-mana, terus diem aja sambil merasa-rasakan, sambil juga kalian itu mengkhawatirkan, sambil pikirannya itu kemana-mana gitu ya. Waduh jangan-jangan ini napasnya nanti berhenti mendadak, terus saya ngap-ngapan, terus saya tulung-tulung nggak bisa ngomong, terus kemudian saya nah jadi pikiran kalian itu jangan kesana-kesana ya teman-teman ya. Nah jadi ketika kalian itu sudah merasakan sensasi itu, ya langsung ambil pernafasan diafragma tadi itu ya teman-teman ya. Tarik nafas pelan-pelan semampunya, sepolnya aja nafas itu sampai mana, terus kemudian dihembuskan lagi sepelan mungkin, terus kemudian tarik nafas lagi, ulangi sampai 4 kali. Dan kalau misalnya nggak keleyengan nggak apa-apa. Kalau misalnya terjadi keleyengan nggak masalah ya teman-teman ya, itu memang efeknya memang seperti itu. Terus kalau misalkan nggak menimbulkan keleyengan ya nggak apa-apa juga ya teman-teman ya, malah bagus ya teman-teman ya. Nah terus langkah selanjutnya adalah ambil air hangat ya teman-teman ya. Ambil air hangat terus diminum pelan-pelan. Terus kemudian kalau memang kalian itu memang belum makan, memang harus diisi ya, diisi dulu perutnya pakai nasi aja tok juga nggak apa-apa ya teman-teman ya.
Nah, nanti seiring berjalannya waktu, beberapa menit kemudian nanti pasti nafasnya akan plong lagi ya teman-teman ya. Nah, ketika nafasnya sudah mulai plong, sudah terlewati tuh sensasinya. Nah, dari situlah kalian mulai berpikir ya teman-teman ya, mulai diingat-ingat. Oh iya, ternyata dengan cara ketika sensasinya seperti ini, saya menanganinya dengan seperti ini, nafasnya bakalan plong terus kembali normal lagi gitu ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa juga ya teman-teman ya, selalu terapkan pola 3P-nya dengan disiplin, dan yang paling penting itu adalah penuhi gizinya dan tidurnya yang cukup ya teman-teman ya. Karena dengan kita memenuhi gizi kita, dari sel-sel kita yang rusak selama ini akan diperbaiki oleh si kandungan gizi yang terdapat dari makanan itu tadi. Terus kemudian kita tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu, di waktu tidur itu, itulah waktunya perbaikan sel-sel di tubuh kita yang rusak ya teman-teman ya. Nah, jadi supaya diperbaikinya itu ketika kita tidur di malam hari ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita tidur di malam hari itu melakukan perbaikan sel-sel kita. Dari apa sel-sel kita dapat perbaikannya? Dari gizi-gizi yang kita makan itu tadi. Nah, jadi penting sekali untuk gizi dan tidur yang cukup itu tadi ya teman-teman ya. Yang penting itu di pola 3P-nya juga harus dijaga ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu menurut pengalaman saya seperti itu ya teman-teman ya. Hingga saya itu membaik, yang saya alami itu seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman di sini jangan khawatir ya teman-teman ya. Jangan selalu merasakan was-was, gelisah, cemas ya. Pasti kalian tuh bakalan bisa membaik lagi ya teman-teman ya. Tenang aja ya teman-teman ya. Teman-teman yang lain di luar sana itu banyak yang udah bikin-bikin konten, udah bisa membaik. Jadi kalian pun juga bisa ya teman-teman ya, pasti bisa. Yang penting ada niat yang kuat di hati kalian bahwa saya pasti bisa membaik kayak orang itu gitu. Kayak orang itu sudah bisa kemana-mana, sudah bisa kerja, sudah bisa kemana-mana. Masa saya nggak bisa sih? Padahal saya juga terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis juga sama kayak mereka gitu. Tapi mereka bisa ngomong, bisa sembuh gitu. Gimana caranya ya? Nah, mumpung ada orang yang sudah sembuh, terus sudah memberi kalian arahan, ya ikuti saja ya teman-teman ya. Yang penting tekadnya itu yang kuat, niatnya itu yang kuat, supaya kalian tuh bisa menjalaninya ya teman-teman ya. Karena eh, perjalanan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis itu nggak semudah kita ngomong terus kita melakukan, nggak semudah itu ya teman-teman ya. Banyak lika-liku yang kita rasakan di setiap harinya ya teman-teman ya. Nah, jadi itu yang pengalaman saya dulu seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Video yang dapat saya bagikan untuk kalian saat ini sudah menyaksikan video ini, saya doakan supaya cepat sembuh, supaya cepat membaik yang sedang terkena gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih. Doakan saya juga supaya sehat selalu ya teman-teman ya. Dan untuk kalian yang saat ini baru menemukan video ini, baru bergabung dengan channel saya, bisa bantu subscribe, bisa bantu share juga ke teman-teman di luar sana, karena banyak sekali orang-orang yang masih terjebak dari gangguan asam lambung, belum tahu cara memahami bagaimana cara step by step melakukan metodenya ya teman-teman ya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa jadi amal ibadah kita juga ya teman-teman ya, dengan kita meng-share video-video yang seperti ini, dengan saya membuat video-video seperti ini juga ya teman-teman ya, supaya menjadi amal ibadah juga ya teman-teman ya. Nah, doakan saya sehat terus ya teman-teman ya. Saya juga akan selalu supaya saya itu bisa selalu memotivasi teman-teman, dan bahkan bisa membuat sampai teman-teman itu mencapai kesembuhan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.